Halo teman-teman, perkenalkan saya Inosensia Griselda Divianadu, berasal dari kelas 10K SMA Santo Franciscus Xavierus Ruteng. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tanah, mulai dari pengertiannya, faktor pembentuk tanah, jenis-jenis tanah, karakteristik tanah, profil tanah, hingga cara menjaga tanah atau konversi tanah. Mari langsung saja kita simak videonya. Pengertian dari tanah itu sendiri adalah tanah adalah lapisan tipis di permukaan bumi yang terbentuk dari pelapukan batuan dan sisa makhluk hidup. Tanah terdiri dari campuran mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah sangat penting untuk kehidupan karena yang pertama menyediakan tempat bertumbuh bagi tanaman, yang kedua menjadi habitat bagi berbagai organisme, yang ketiga menjadi media penyangga air dan nutrisi. Tanah terbentuk dalam waktu yang sangat lama, bisa mencapai ribuan hingga jutaan tahun. Lalu, yang kedua yaitu ada faktor pembentuk tanah. Ada 5 faktor utama yang mempengaruhi pembentukan tanah, yaitu yang pertama bahan induk atau parent material. Batuan asal yang mengalami pelapukan, misalnya batuan beku, sedimen, atau metamorf. Yang kedua iklim. Suhu dan curah hujan menentukan kecepatan pelapukan batuan. Iklim panas dan lembab mempercepat pembentukan tanah. Yang ketiga, organisme. Akar tumbuhan, serangga, cacing tanah, dan mikroorganisme membantu menghancurkan batuan dan mencampur bahan organik ke dalam tanah. Lalu, yang keempat yaitu topografi atau relief. Bentuk permukaan tanah seperti lereng, dataran, atau lembah memengaruhi aliran air dan akumulasi bahan organik. Yang kelima yaitu waktu. Semakin lama proses pelapukan berlangsung, semakin sempurna perkembangan tanah tersebut, membentuk horizon tanah. Yang ketiga yaitu jenis-jenis tanah. Tanah berbeda-beda tergantung bahan pembentuk, lokasi, dan iklimnya. Berikut contoh jenis tanah. Yang pertama yaitu tanah aluvial. Tanah yang berasal dari endapan sungai, biasanya subur dan cocok untuk pertanian. Yang kedua, tanah vulkanik. Tanah yang berasal dari abu letusan Gunung Merapi mengandung banyak mineral sehingga sangat subur. Yang ketiga yaitu tanah laterit. Tanah berwarna merah banyak mengandung besi dan aluminium, namun kurang subur karena miskin unsur hara. Yang keempat yaitu tanah kapur. Tanah yang terbentuk dari pelapukan batu kapur bersifat kering dan tidak terlalu subur, tetapi bisa diolah menjadi subur dengan perlakuan khusus. Lalu yang keempat yaitu karakteristik tanah. Yang pertama yaitu tekstur tanah. Ukuran partikel penyusunnya yaitu pasir atau kasar, debu sedang, dan lempung halus. Struktur tanah. Susunan butiran tanah membentuk agregat seperti remah, gumpalan, atau lempeng. Yang ketiga yaitu warna tanah. Tanah berwarna gelap biasanya banyak mengandung bahan organik. Tanah berwarna merah menunjukkan kandungan besi yang tinggi. Lalu, yang keempat, kapasitas menahan air. Tanah lempung cenderung menahan air lebih banyak dibandingkan tanah berpasir. Dan yang kelima, kandungan unsur hara. Tanah subur mengandung unsur nitrogen atau N, fosfor atau P, dan kalium atau K dalam jumlah yang cukup. Yang kelima yaitu profil tanah. Profil tanah adalah susunan lapisan-lapisan tanah dari atas ke bawah setiap lapisan, disebut horizon. Yang pertama yaitu horizon O. Lapisan paling atas banyak bahan organik seperti daun, ranting, dan sisa makhluk hidup. Yang kedua yaitu horizon A atau topsoil. Lapisan atas tanah, tempat akar tanaman berkembang, mengandung banyak bahan organik dan mineral. Yang ketiga yaitu horizon B
atau subsoil. Lapisan akumulasi mineral yang larut dari horizon A biasanya lebih padat dan miskin bahan organik. Horizon C, lapisan batuan yang sudah mengalami sedikit pelapukan. Dan yang terakhir yaitu horizon R, batuan induk yang keras dan belum mengalami pelapukan. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu konservasi tanah. Konservasi tanah adalah usaha untuk menjaga tanah tetap subur dan mencegah kerusakan tanah seperti erosi atau penggurunan. Bentuk konservasi tanah antara lain yang pertama yaitu reboisasi. Reboisasi adalah menanam kembali pohon di lahan yang gundul untuk mengikat tanah dan mencegah erosi. Yang kedua, terracering, membuat lahan bertingkat di daerah lereng untuk mengurangi kecepatan aliran air. Yang ketiga, yaitu penanaman tanaman penutup tanah. Penanaman tanaman penutup tanah adalah menanam tanaman seperti rumput atau kacang-kacangan untuk menahan erosi. Lalu yang keempat yaitu penggunaan mulsa. Penggunaan mulsa adalah menutupi permukaan tanah dengan jerami atau daun-daun untuk menjaga kelembapan dan mengurangi erosi. Dan yang kelima adalah pengolahan tanah yang bijak. Pengolahan tanah yang bijak adalah tidak membajak tanah terlalu dalam dan mengatur irigasi dengan baik. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang tanah. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah. Oh, wow.